Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari masa pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Tentu kalian pernah mendengar kata observasi, bukan? Nah, apakah kalian tahu apa sih yang dimaksud dengan observasi? Jadi, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Yang menjadi objek atau bahan untuk observasi bisa berupa benda atau juga suatu hal yang abstrak yang tidak dapat dilihat oleh mata, namun dapat dirasakan keberadaannya, seperti fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi masyarakat di sekitar kita. Suatu observasi dapat dikemas menjadi karya tulis dalam bentuk teks laporan. Nah, pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan atau observasi terhadap objek secara detail. Lalu objek apa saja yang dapat kita amati untuk observasi? Bisa hewan, tumbuhan, atau benda-benda, kemudian tempat, kegiatan, serta objek-objek lainnya. Nah, di sini ada contohnya wayang. Kita bisa mengobservasi wayang kulit, atau bisa juga museum topeng. Ya, kemudian ini juga ada masyarakat suku Baduy, atau juga bisa mengobservasi proses daur ulang sampah dan juga wisata Baluran. Nah, semua yang ada dalam gambar ini sudah ada di dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 ya, contoh teks hasil observasinya. Dalam pembuatan teks hasil observasi, kita juga harus mengetahui ciri-cirinya. Ciri yang pertama yaitu harus bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian juga harus ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Berikutnya, kita juga harus mengetahui fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Oke, dan yang kedua adalah sebagai sarana untuk pendokumentasian. Jadi, apa yang telah dibuat untuk laporan nanti harus ada dokumennya. Kemudian yang ketiga sebagai sumber informasi yang terpercaya, karena harus menyertakan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Nah, teks laporan yang sudah kita buat itu bisa menjadi sumber informasi bagi peneliti atau pengamat berikutnya. Untuk struktur teks laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Biasanya ada di paragraf pertama ya. Jadi di pernyataan umum ini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Di situ biasanya terdiri dari seperti definisi, pengklasifikasian, kemudian informasi tambahan sebagai pembuka. Dan sedangkan untuk struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian, biasanya ada di bagian tengah. Nah, ini mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Sedangkan struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat, biasanya ada di paragraf terakhir. Dalam paragraf ini biasanya menjelaskan manfaat objek yang diamati. Nah, jadi struktur teks laporan hasil observasi ini ada 3 dan harus ditulis secara berurutan ya. Selanjutnya adalah contoh struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Nah, di sini yang pertama itu biasanya membahas tentang definisinya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalimat pertama ini merupakan definisi yang di warna biru ini ya, untuk membedakan antara definisi dan penjelasan umum. Jadi saya kasih untuk yang definisinya saya kasih warna biru. Berikutnya,
UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dari seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nah, ini merupakan bagian penjelasan umum yang mendukung bagian pembukaan tadi, gitu ya. Nah, ini adalah paragraf yang menjadi contoh dari struktur yang pertama tadi, yaitu contoh untuk bagian pernyataan umum. Berikutnya yaitu contoh struktur yang kedua, bagian deskripsi bagian, ya. Jadi di sini menjelaskan bagian-bagian dan rincian wayang secara detail, ya. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, ini pengklasifikasian, ya. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dan bahan dari tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit, yang terdiri dari tuding dan gapit. Nah, itu tadi jadi bagian-bagian yang dijelaskan, seperti biasanya di bagian deskripsi bagian ini merupakan pengklasifikasian, kemudian karakteristik, ciri-cirinya gitu ya. Jadi menjelaskan bagian-bagiannya. Nah, kemudian contoh struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Di sini biasanya menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari objek yang diobservasi. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan. Nah, di situ menjelaskan manfaat dari wayang. Jadi banyak sekali manfaat wayang di situ, dan itu biasanya disajikan sendiri di paragraf terakhir yang merupakan struktur ketiga dari teks laporan hasil observasi. Nah, jadi kalimat yang diwarna ungu itu merupakan manfaat-manfaat dari wayang, yang menjelaskan manfaat dari wayang tadi. Jadi dijelaskan dengan detail manfaat-manfaatnya apa saja. Itu hampir separagraf sendiri ya. Jadi banyak sekali. Oke, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Tadi kita sudah membahas materi tentang teks laporan hasil observasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan contohnya. Tetap semangat belajar ya. Memang belajar bukan tujuan utama hidup kita. Akan tetapi jika hal itu tidak bisa diatasi, lantas apa yang akan kita capai? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.